Saudaraku yang dikasih Tuhan, Jemaat GKJ Pemalang, kita bertemu kembali di dalam masa Pentakosta tahun 2022 ini. Dalam sepekan kurang lebih 10 hari kita bersama-sama memaknai akan turunnya Roh Kudus sehingga kita diperlengkapi di dalam kehidupan ini. Mari kita senyum menyambut hari yang terakhir persekutuan doa di masa Pentakosta ini. Salam hangat, salam bahagia bersama keluarga. Kita berdoa. Puji dan syukur hormat kehadirat-Mu, Allah Bapa Surgawi, kami boleh mengakhiri masa Pentakosta ini. Selama 10 hari, Tuhan memberkati kami di dalam persekutuan doa. Hari ini nyatakanlah akan kebaikan-Mu, yaitu firman yang senantiasa kami rindukan. Berfirmanlah Tuhan. Amin. Saudaraku, bacaan dari 1 Korintus 12 ayat 1 hingga 12. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik ke dalam berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh ya untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Haleluya. Inilah firman Tuhan. Bapak Ibu, sungguh indah. Kalau hari ini kita melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana ini kita akan merenungkannya. Jangan cuma berdoa. Artinya kita diajak untuk bertindak. Cerita lama sekali Bapak Ibu. Sudah mungkin masa-masa lalu. Seperti cerita anak jalanan jatuh lemah karena sakit, mungkin sudah sekarat. Ketika ada orang lewat, mungkin juga temannya, tidak ada yang bisa diperbuat. Di mana engkau Tuhan? Dia bertanya. Apakah engkau tidak tahu temanku sakit, temanku sekarat?
Teriak lagi, di mana engkau Tuhan? Apakah engkau tidak peduli? Mengapa engkau membiarkan ini semua terjadi? Bukankah engkau Tuhan? Bukankah engkau Allah? Tidak ada jawaban. Nah, benar saja ketika pemuda ini berhenti berteriak, apa yang terjadi? Ya, semuanya selesai. Dia berlalu dan yang satunya akhirnya memang tidak ada. Jadi ini cerita masa lalu, tetapi justru hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana setiap orang ketika menghadapi pergumulan hidup sampai yang memilukan biasanya mempertanyakan di mana Tuhan. Minta pertanggungan jawab Tuhan. Mau lagi Bapak Ibu tahu hampir 2 tahun pandemi terjadi dalam hidup kita. Artinya kita diperhadapkan dengan masa yang harus berubah. Nah, bagaimana kita hadapi ini? Bahkan perubahan teknologi pun semakin canggih. Yang dulu hanya bisa diraba, dikira-kira, tetapi sekarang hanya dengan sentuhan tangan pun semuanya boleh bekerja. Semakin banyak apapun ini dikerjakan oleh mesin, oleh komputer, sehingga manusia tidak bekerja. Sehingga pertanyaannya, untuk apa kita? Bagaimana Tuhan menciptakan kita? Lapangan pekerjaan sudah tidak ada, digantikan dengan mesin. Pasti kita akan panik, pasti kita mau ngapain. Nah, firman Tuhan ini mengajak kita merenungkan kembali. Karena di sana Tuhan sudah memberikan berkat. Sudah merencanakan jauh akan kehidupan ini. Karena setiap orang, setiap pribadi diberikan karunia-karunia tersendiri sesuai dengan berkat, sesuai dengan kemampuan. Nah, ini saatnya kita pakai. Saatnya kita menggali apa yang Tuhan berikan kita. Karena di sanalah Roh Tuhan itu dinyatakan bagi kita. Tuhan memberikan berbeda, tidak ada yang sama. Karena itu nanti akan terkumpul, terpersatukan, menjadi kepentingan bersama, saling menopang, saling melengkapi. Inilah istimewanya Tuhan. Sehingga roh itu tidak bisa padam. Ketika kita dengan optimis, kita dengan bersinergi, semuanya boleh bekerja. Dan inilah mengajak kepada kita, Tuhan sudah memperlengkapi kita. Saatnya kita tidak diam, saatnya kita tidak hanya berdoa saja, mohon, minta saja. Tetapi juga melakukan apa yang kita mintakan pada Tuhan. Jadi berdoa memohon Tuhan, menolong berkarya tidak salah. Tetapi jangan lupa bahwa kita pun terpanggil melakukan bagian kita. Memakai, mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan. Menjadi tangan kasih Allah. Jangan cuma berdoa, tetapi berkarya. Berkaya jugalah. Jangan cuma mendoakan orang yang membutuhkan. Dengan berharap Tuhan menolong orang tersebut. Sebab jangan-jangan kitalah jawaban doa itu. Artinya sebenarnya tidak hanya berdoa, tetapi kita harus menolong orang itu. Mari secara pribadi sebagai gereja kita bergandeng tangan, bersinergi, berkarya. Tidak hanya berdoa saja, tetapi melakukannya. Haleluya saudaraku. Amin. Kita akhiri dalam doa. Ya Tuhan, sungguh indah karyamu, karuniamu yang berbeda-beda kepada kami setiap umatmu. Justru karena perbedaan inilah Engkau persatukan kami, Engkau saling melengkapi kami, sehingga kami boleh bersama-sama bersinergi,
melakukan kebaikan, menjadikan kebajikan hidup ini, menolong siapapun, berbagi apapun. Jadi tidak hanya meminta, memohon saja berkat-Mu, tetapi kami harus berbuat, kami harus melakukan. Ini saatnya kuasa-Mu, karunia-Mu dalam roh, boleh kami nyatakan dengan melakukan tindakan. Hanya di dalam tangan-Mu Yesus. Karya Roh Kudus boleh kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Amin. Salam saudaraku, kita mengakhiri persekutuan doa hari ini di dalam sukacita menyambut firman-Nya, dan kita kembali berkarya, kembali bekerja, kembali ke pelayanan di tengah keluarga, masyarakat maupun gereja. Kiranya firman Tuhan ini membekali Bapak Ibu dan Tuhan memberkati saudara-saudara.